Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat selalu untuk para teman-teman. Semoga layah tasib selalu senantiasa berlimpah. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengetahuan yang mungkin sudah biasa didengar oleh para orang-orang yang mengkaji tentang ilmu kebatinan, ilmu kejawen. Mungkin sangat sering sekali orang-orang mendengar tentang ilmu ini, yakni ilmu tentang tapak kuntul mabur, atau tentang ilmu apa? Gung susuane angin. Jadi sangkar angin, rumah angin itu kira-kira di mana? Itu bahasa simpelnya. Lalu tanda kaki dari kuntul ini burung, yakni burung yang terbang itu kira-kira tandanya, bekasnya itu di mana? Jadi tanpa kuntul mabur atau gung susuane angin ini tak lebih hanya merupakan filosofi, merupakan metafora, merupakan tamsil. Ini bahasa harfiah yang harus dicari tentang apa? Dicari tentang inti makna di dalamnya. Nah, tujuannya bagaimana? Yang pasti sifat dasar manusia itu memiliki kekepoan yang sangat tinggi tentang apapun. Ironi kalau kekepoan itu tidak diisi dengan pengetahuan, dengan pembuktian. Kalau kekepoan itu hanya diisi dari, mohon maaf, gedabrus, asal ngomong, asal bicara, nggak tahu ngomong, nggak paham tentang penjelasan urean analistiknya, itu asal ngomong. Ada orang ngomong Allah, ngikut ngomong Allah. Ada orang ngomong roh, ikut ngomong roh. Ada orang ngomong tentang jiwa dan seluruh lapisan tingkatan-tingkatan jiwa, asal ngomong. Ada orang ngomong warongko manjing curigo, ikut ngomong. Ada orang ngomong tentang alif, lam, ha, mim, dal. Bagaimana tentang Adam dan Hawa, kejadian awal mulanya, ikut ngomong. Ada orang bahasa hakikatan, ikut ngomong. Tidak seperti itu bagi pribadi-pribadi orang-orang yang betul bisa membuktikan dan tahu tentang ilmunya. Kebanyakan, seawam apapun bahasa ilmu yang kita dengar, yang saya temui di dalam kehidupan ini sampai detik sekarang ini, orang-orang yang betul-betul ilmunya sudah meresap di dalam jiwanya, itu kebanyakan diam dan menunduk kecuali ditanya. Tidak pernah membicarakan tentang ilmu-ilmu hakikat, ilmu tetek bengek, ilmu-ilmu awam yang didengar oleh orang umum. Tidak pernah membicarakan kecuali ditanya, kecuali dimintain pendapat. Sama sekali. Ini ukuran bagi panjenengan. Apabila panjenengan menemui seseorang atau bertemu dengan orang, nggak peduli itu bagaimana tentang tingkatan ilmunya, tingkatan tentang pakaian suk rogo raga ini, sementereng apapun pakaiannya, walaupun pakaiannya itu kayak ahli filsafat, ahli ilmu, kalau dia di dalam komunitas masih nerocos tentang ilmu, itu perlu ditanyakan tentang ilmunya. Orang kalau mumpuni pengalamannya, sudah banyak pengalaman di dalam kehidupan ini, baik yang dulu pernah saya bahas di dunia hitam, di dunia narkoba, di dunia yang dilarang oleh rel-rel agama, sampai mentok, sampai jenuh untuk melakukan hal itu. Rata-rata mereka itu walaupun notabene gambaran dohirianya negatif, rata-rata selalu senantiasa menunduk, sedikit berbicara. Kembali tentang tapak kuntul mabur atau tentang gung susuane angin. Kalau panjenengan mungkin seorang penuntut ilmu, seorang pengkaji ilmu, panjenengan memiliki mursyid, panjenengan ahli laku kemana-mana, tirakat kemana-mana, bertapa kemana-mana, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, ke tempat-tempat keramat, panjenengan bertemu dengan orang-orang ahli laku, ahli tirakat. Mungkin bahasa
tapak kuntul mabur atau gung susuani angin itu tidak akan pernah kaget mendengar kata-kata ini. Lalu apa sih tujuannya tentang ilmu ini dari sisi persepsi? Kenapa ilmu ini ada? Kalau kita mau merujuk dengan evolusi ilmu, evolusi tentang kejadian alam, seluruh apa-apa yang dituliskan, apa-apa yang diwujudkan di dalam tulisan, itu pasti ada bukti-bukti otentiknya pada masanya. Nah, manusia apabila tidak ada tentang tapak kuntul mabur di dalam dirinya, apabila tidak memiliki gong susu angin di dalam dirinya, kalau tidak memiliki ini jawabannya sayang. Kalau tidak memiliki tapak kuntul mabur, gung susu angin, itu nggak ada bedanya dengan manusia-manusia yang sudah ada di dalam kubur. Yang saya sampaikan ini jawaban secara umum. Jadi, susuani angin itu apa sih sebenarnya? Kita bicarakan tentang susuannya angin dulu. Susuani angin itu yakni tempat diamnya angin. Jadi dia berupa sangkar atau berupa warongko. Curigonya, jadi ada warongko manjing curigo. Warongkonya itu apa? Yakni nafas manusia. Nafas manusia masuk ke lubang hidung, ini adalah susuane angin. Itu susuane angin di mana? Yang masuk ke keluar masuknya nafas ini. Itu loh orang berguru sampai puluhan tahun bisa jadi. Kalau dia lebih cerdas, mungkin bisa dipersingkat waktunya. Nah, untuk mengetahui tentang gong susuane angin, ini memang ada apa? Ini secara aturannya, itu ada aturan-aturan untuk masuk ke sana. Kalau saya cuma menyampaikan secara holistik, secara global saya sampaikan, yakni gong susune angin itu mana? Susuane angin itu mana? Yakni keluar masuknya nafas manusia yang selanjutnya diolah di dalam apa? Di dalam paru-paru manusia. Di dalam jantung manusia ini diolah sehingga menjadi kehidupan. Makanya 4 unsur yang ada di dalam diri manusia, air, angin, api, tanah, itu tanpa adanya apa? Tanpa adanya unsur angin yang masuk ke dalam diri manusia, yang masuk ke dalam tubuh manusia, itu tidak akan pernah bisa berarti apa-apa. Jadi, sedikit kita bisa menarik kesimpulan, manusia sejatinya tidak akan pernah bisa apa-apa dan tidak pernah bisa jadi apa-apa. Yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu hanya sandiwara-sandiwara yang diciptakan oleh Sang Semesta, oleh Sang Maha Esensi, oleh Sang siapa? Oleh Sang keluar masuknya nafas. Sandiwara yang diciptakan tentang kita itu bagaimana kita itu kelabakan di muka bumi, bagaimana kelabakan pikiran kita sampai sakit hati, bagaimana kelabakan kita kekurangan materi, bagaimana kita kelabakan, bagaimana kita itu resah, bagaimana kita gelisah, kita memaknai tentang pengetahuan yang kita nggak sampai untuk memaknai. Bagaimana kadangkala kita itu pailit di dalam kehidupan, bagaimana kadangkala kita itu membumbung tinggi di dalam finansial. Bagaimana kita itu kadang disakiti oleh orang lain, oleh teman, oleh saudara di dalam lingkungan, di dalam kehidupan. Bagaimana kadangkala kita dipuja-puja. Ini adalah sandiwara-sandiwara yang diciptakan oleh siapa? Oleh manusia itu sendiri. Manusia adalah pencipta dari sandiwara kehidupan karena manusia ditempati oleh apa? Oleh susuane angin, yakni keluar masuknya nafas. Dan sudah menjadi sifat dasar apabila manusia ditempati oleh keluar masuknya nafas, oleh susuane angin, manusia itu harus siap. Kalau kita berani hidup, kita harus berani menerima seluruh resiko di dalam kehidupan.
Makanya kalau mungkin kita itu banyak finansial, kita kaya raya, kita semua tercukupi, mungkin dari satu sisi kita enak, mungkin dari gaya hidup kita tercukupi. Bagaimana kalau kita termasuk orang-orang yang mungkin kurang di dalam hal-hal demikian? Endingnya rasa syukur yang tinggi, rasa waridoka matlubi yang tinggi, rasa legowo yang tinggi di dalam diri manusia, rasa yang tidak rakus di dalam kehidupan, rasa yang selalu tawadu di dalam kehidupan, rasa yang selalu mensyukuri tentang bahasa qanaah bil maujud, itu harusnya sudah tentram di dalam diri manusia. Jadi kesimpulannya, gong susuane angin itu yakni apa? Yakni keluar masuknya nafas sehingga diolah di dalam tubuh menjadi sirkulasi, menyaring darah, mengirimkan banyak-banyak energi, dat dan asupan untuk kelangsungan kehidupan rogo jati tersebut. Ini terjadi di dalam diri manusia. Makanya di dalam diri manusia itu ada yang sangat super sibuk, ada yang sangat super wah. Seluruh tubuh manusia itu sebenarnya super sibuk di dalam setiap detiknya, di dalam setiap harinya. Bahkan kita berbicara seperti ini secara fisiologis itu super sibuk. Bahkan otak kecil, otak besar itu mengirimkan data-data base sehingga diolah menjadi suara, menjadi bentuk gerak-gerak seperti ini, menjadi bahasa tubuh saya. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang jarang diketahui oleh manusia. Jadi sudah lumrah kalau kita itu selalu senantiasa sembah sungkem sujud syukur kepada Sang Roh, kepada Sang Pencipta kita, kepada Sang Pencipta susuane angin. Silakan terjemahkan wujud ketakwaan, ketaatan panjenengan dengan banyak ibadah 5 kali sehari semalam, atau panjenengan tawaduk di dalam kehidupan, atau panjenengan selalu qanaah di dalam hidup, atau panjenengan menjadi orang-orang yang selalu senantiasa bersyukur, atau orang-orang yang jenengan selalu senantiasa menciptakan tentang apa ketenangan di dalam jiwa panjenengan, atau panjenengan mungkin menjadi orang-orang yang selalu senantiasa bermanfaat bagi siapapun, atau murak panjenengan menjadi orang-orang yang selalu inner authority dan inner beauty panjenengan itu selalu senyum di dalam kehidupan. Itu adalah ibadah panjenengan, itu adalah sholat panjenengan. Makanya sholat di dalam ukuran rogo jati dan sukmo jati, silakan panjenengan tuntut, ketahui tentang ilmunya sampai menyuguhkan bukti-bukti terdalam dari kebenaran ilmu itu sendiri. Kebenaran mutlak adalah kebenaran milik Allah. Apa yang disampaikan oleh para ulama, oleh manusia, oleh para pentraining, oleh siapapun orang-orang yang menyampaikan tentang pengetahuan, ini adalah bagian dari persepsi-persepsi untuk sampai di dalam ketenangan diri, untuk sampai di dalam jati diri manusia. Semoga panjenengan menjadi orang yang tawaduk, semoga panjenengan menjadi orang-orang yang selalu senantiasa berlimpah endorfin, melatonin, dan menjadi orang-orang yang kaya raya, yang tercukupi segala kebutuhannya. Saya Wakultur, saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.